Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan situasi asmara cinta segitiga untuk bulan November bagi Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Ini untuk melihat bagaimana situasi Gemini dengan pasangan sahnya ya. Seperti biasa, sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung aja kita mulai. Kamu mau apa di sini? Ya. Kemudian, oh gitu. Oh iya, ini Gemini kayaknya agak hubungan dengan si pasangan sah ini tuh agak-agak panas gitu ya. Bisa jadi memang modelnya perang dingin gitu ya. Beberapa memang akan memilih untuk riuh gitu, untuk yang kayak adu argumen kah, atau untuk kayak mungkin maksudnya bukan adu argumen, tapi di situ tuh mencoba membangun percakapan, perbincangan dengan pasangan. Namun perbincangan ini Mari lihat boleh jadi ditanggapi dingin gitu ya, ditanggapi dingin, entah itu dicuekin kah atau dipatahkan gitu ya. Berbalas pantun, bukannya berbalas pantun tentang ungkapan cinta, tapi ungkapan tentang ketidakpuasan, ya, ungkapan tentang benar salah, mungkin seperti itu, ungkapan tentang penolakan kah. Jadi kayak untuk mendapatkan situasi tenang, untuk mendapatkan kesepakatan bersama, melihat satu situasi dan kondisi agak-agaknya susah di sini bisa tercapai ya di bulan November ini. Nah begitu. Nah bisa jadi juga seperti ini modelnya Gemini ini. Bisa jadi begini model Gemini-nya. Mungkin dia mencoba untuk bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan. Misalnya dia sudah terlanjur membangun hubungan dengan pasangan lain gitu ya. Ini misalnya aja gitu ya. Dia kan di sini kan konteksnya Gemini sudah punya pasangan sah tapi punya pasangan lain juga kan gitu. Nah, dia merasa bahwa dia bertanggung jawab terhadap pasangan yang lain itu pula gitu. Barangkali rasa tanggung jawabnya dia terhadap pasangan yang di sana ini tidak jauh lebih besar, atau minimal ya kayak kata Mari barusan, dia tidak bisa berpura-pura tidak mengakui bahwa ada pria lain di luar sana yang sedang berharap ke dia, atau ada wanita lain yang sedang membangun sebuah relationship dengan dia gitu. Dia tidak bisa berpura-pura gitu kan. Jadi kayak gimana caranya biar relationshipnya dia dengan yang lain itu tuh bisa leluasa dia bangun gitu ya, bisa leluasa dia garap gitu, tanpa dipersulit oleh si pasangan sah ini gitu ya. Jadi ibaratnya dampak dari berhubungan dengan pasangan sah tidak menjadi kenegatifan atau pembatasan bagi hubungannya dia dengan selingkuhannya. Nah seperti itu. Dan ini modelnya Gemini ini tuh dia orangnya kekeh ini gitu ya. Dia modelnya kekeh. Jadi kalau misalnya si pasangan sah bilang, lu ya ndak bisa gitu ceritanya lah, terus ini hubungan dengan aku ini tuh apa,
Lah, kamu aja hanya memiliki aku seorang, ini hubungan kita tuh misalnya ya serba kekurangan gitu. Energinya kamu untuk membangun hubungan bersama aku saja kurang atau bahkan minus. Lah bagaimana mungkin kamu tuh mencoba, kamu tuh dengan sewenang-wenangnya, dengan tanpa pikir panjangnya, atau bahkan bahasa agak lebih tajamnya, kamu sok-sokan mau bangun relationship baru dengan orang lain gitu. Kamu tidak punya kapasitas itu, kira-kira kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu ucapan dari si pasangan sah, kalau Gemini ini bisa sok tahu kamu. Nah, kira-kiranya gitu. Jadi makanya mari bilang percakapan di sini tuh percakapannya yang agak sulit untuk bisa saling diterima oleh pasangan. Gemini dengan pikirannya dia tidak bisa diterima oleh si pasangan dengan pemikiran si pasangan tidak bisa diterima oleh Gemini. Gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Karena komunikasi, kesepakatan dalam menilai sebuah kondisi dan keadaan tidak sama. Nah, akhirnya di situ tuh menjadi sebuah isu yang dipermasalahkan, yang berujung ya saling gontok-gontokan, mempertahankan ini loh yang benarnya itu tuh gini. Nah, kayak gitu. Nah, cuman makin kesini setelah perasaan yang goncang, galau, perasaan yang tidak enak gitu ya. Bahkan mungkin di sini tuh perasaan yang walah nggak nyaman banget gitu ya. Kemarin hari yang dialami oleh si pasangan sahnya Gemini ini tuh akhirnya bisa perlahan-lahan nanti ya setelah komunikasi yang tidak sehat, atau misalnya dia coba bangun komunikasi dengan Gemini tapi Gemini asik menghindar. Beb, aku mau ngomong sama kamu. Iya entar, nanti misalnya. Tarsok, entar besok. Aku lagi sibuk. Pokoknya mencoba untuk menghindar di sini Gemini. Gitu ya. Atau misalnya dia mau memvalidasi, mengkonfirmasi. Beb, kamu nih, kamu ada main ya dengan orang lain di luar sana. Nah, bisa Gemini tuh agaknya menolak untuk menjawab, atau kalau dia pun menjawab, bisa jawabannya dia itu tuh jawaban palsu. Tapi si pasangan ini tuh mengerti. Nggak palsu ini. Nggak bener ini. Ini ucapan palsunya kamu ini gitu ya. Nah, mendapati Gemininya itu tuh berbohong sama dia. Lah ini bikin dia makin galau gitu ya. Makin kayak situasi tenang batin akan terancam ini dengan sikap Gemini yang seperti ini gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi mungkin ketika keterbukaan tidak bisa dia dapatkan dari Gemini ini, beberapa akhirnya akan begini ya. Dia akan lebih banyak mantau-mantau Gemini di sini gitu. Dan untuk sampai November ini, walaupun dia tahu ada isu yang lumayan mengancam ketenangan jiwanya dia ada, tapi bukan berarti bahwa pilihan lari, kabur, menghindar, terbang bebas lepas akan dipilih oleh si pasangan sah ini. Mari rasa masih belum ke situ arahnya. Masih akan dia mencoba untuk bertahan. Andaikan pun sudah terang benderang dia tahu dapat informasi valid bahwa memang Gemini sedang berselingkuh gitu ya dengan pria lain, dengan aww lain di luar sana. Di sini dia tuh bisa, ada kompetitor di sini gitu ya, dan tidak memilih untuk menyudahi gitu ya. Jadi dia bilang oke, kalau memang ada kompetitor, tapi ya untuk dipukul KO gitu ya, untuk melambaikan bendera putih, artinya dia menyerah dalam relationship ini,
Dia masih belum mau. Dia masih belum mau situ. Paling-paling untuk tidak semakin memperparah suasana hati yang tidak nyaman, pikiran yang meliar gitu ya, pikiran yang tidak tenang dan kemudian meliar. Paling-paling si pasangan ini tuh dia akan memilih untuk menjauh sedikit gitu ya. Menjauh bukan dalam artian menjauh secara fisik, tapi seperti yang aku ndak mau pikir dulu gitu, ndak mau terlalu memikirkan, walaupun pemikiran itu tuh tetap hinggap, tetap mencoba untuk berlalu lalang di kepalanya dia, tapi dia enggak, saat ini aku tidak mau memilih untuk menderita, karena kalau aku menderita maka aku tak punya kekuatan untuk mempertahankan rumah tangga ini kah namanya, atau ndak bisa aku mempertahankan hubungan pacaran ini kah misalnya, kayak gitu ya. Jadi ada kecerdikan di sana gitu ya, cerdik, pinter untuk melihat kemana ini atensi, kemana ini aliran energi, kemana ini energi untuk dia alirkan. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin yang kayak daripada mikirin tentang kok ini Gemini jam 10 belum pulang misalnya, lebih bagus dia mungkin kayak udahlah buka si aplikasi Orange gitu ya, cuci-cuci mata gitu, atau buka apalah TikTok joget-joget misalnya gitu kan. Jadi kayak nyari kesenangan hati lah sebagai bentuk upaya biar tidak terkuras emosi dan pikiran melekat kepada Gemini ini. Ya kalau memang dia mau pulang ya dia pulangnya itu. Gitu-gitu. Jadi akan dia ciptakan, usahakan sebuah kenyamanan dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, modalnya kayak gitu. Jadi pandai dia menghindari situasi yang dia tahu ini bakalan bikin dia pegel hati gitu ya. Nah, sementara kalau Gemininya sendiri disuruh untuk bersetia kepada si pasangan seperti pembacaan di awal, mari lihat belum gitu lah. Tetap berjalan bersama dengan dia, namun juga tetap membangun keindohoyan dengan si selingkuhan gitu. Andaikan pun misalnya si pasangan sahnya ini bilang, udahlah kalau memang kamu rasa udah cocok banget dengan sikapmu seperti ini, berselingkuh dengan dia, sekalian aja kamu bablas dengan dia misalnya gitu ya. Andaikan si pasangan sah ini menantang Gemini, mari rasa di situ tuh Gemini kayak ndak mau gitu. Saat ini tuh dia belum mau gitu ya, karena dia juga punya mungkin tidak segampang itu ya. Dia juga punya keterbatasan untuk, atau merasa adalah pertimbangannya dia bahwa hubungan dengan si pasangan sah ini tuh pun harus tetap dijalani. Tapi maunya si Gemini ini tuh ya, si pasangan sah ini tuh anteng bawaannya, maunya dia ini anteng orang ini, si selingkuhan ini. Jadi terlepas dari apakah isu pertempuran itu isu yang bikin si pasangan sah ini tuh merasa tidak nyaman, merasa harus survive, merasa harus ada perjuangan untuk bertahan, entah pun bukan karena perbincangan tentang perselingkuhan, tapi ini juga bisa kayak misalnya ya uang gitu ya, atau kayak misalnya perhatian misalnya gitu, kehadiran Gemini ke dia misalnya di sana ya. Kok yang harusnya banyak menghabiskan waktu dengan dirinya, tapi belakangan karena Gemini pun sedang joget dangdut sama si selingkuhan sehingga berkurang waktu untuk si pasangan sah. Di situ dia kayak menuntut gitu loh, lah kamu
mestinya lebih perhatian sama aku, lebih banyak waktunya untuk aku gitu loh. Lebih lah, atau mungkin bukan lebih, tapi bukan ada tuntutan berlebihan, tapi yang kayak bersikap selayaknya pasangan lah gitu loh maunya dia. Namun kebutuhan dari si pasangan sah ini tuh menurut Gemini boleh jadi bukan sesuatu yang penting-penting banget harus dia lakukan juga gitu. Ada beberapa gitu ya. Jadi kayak dia bilang, ya udah kalau mau ngapa-ngapain ya sendiri aja misalnya kayak gitu. Jangan apa-apa tuh butuh aku misalnya di situ ya. Jadi atau itu bukan yang diucapkan, tapi menurut pribadinya Gemini ya harus seperti itu pasangannya, anteng. Jadi kayak ya urus urusanmu gitu kira-kiranya ya, cukupi kebutuhanmu gitu. Karena aku dia pun lagi ada kesibukan ini, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau intensitas kedekatan, Mari rasa Gemini ini tuh maunya dia ya, intensitas dengan si pasangan sah ini tuh agak berkurang gitu. Ya agak, si pasangan sah ini tuh bisa menerima bahwa dia pun punya aktivitas yang mungkin harus dia urus. Nah, salah satunya yaitu mungkin yang dia urus ini tuh adalah hubungan dia dengan selingkuhannya misalnya di sana ya gitu. Jadi kayak jangan tuntut dari dirinya, maunya Gemini ya, jangan si pasangan sah ini tuh menuntut dari dirinya sesuatu yang saat ini belum bisa dia beri. Situasi yang diciptakan oleh Gemini adalah seperti ini ya, entah seperti apapun itu, tapi pokoknya nanti dilihat aja situasinya ya. Gemini bisa menciptakan situasi tertentu, dan situasi tertentu itu tuh jangan dinilai negatif, jangan dinilai kurang oleh si pasangan sah. Anteng aja udah, terima apa adanya aja dia. Maunya Gemini seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Gemini menciptakan situasi yang ya nggak ngapel malam minggu misalnya, atau nggak lagi rajin teleponan misalnya, atau yang tidak pulang tepat waktu misalnya, lah udah kamu jangan bawelin aku, kira-kiranya gitu. Ya terima ya kayak gini akunya gitu di sana. Aku maunya pulang jam 2 subuh, ya udah. Jangan ditanya aku dari mana, jangan dibawelin akunya gitu loh. Nah, begitu ya maunya Gemini di sini. Kalau misalnya si pasangan ini tuh nyampein unek-uneknya dia ke Gemini, bisa-bisa Gemini tuh agak gerem gitu ya. Bisa-bisa dia agak gerem di sana. Dan tidak mesti harus 1000 kali si pasangan sah ini menyadari ya, dia pun nanti akan coba, kayak kata Mari, dia pun akan oke lah kalau kamu memang gak seneng dibawelin, tapi intinya apa yang kamu lakukan itu tuh tidak cocok untuk aku gitu ya. Karena kamunya Gemini bikin gaya-gayanya kamu sendiri, ya udah kalau begitu aku pun bikin gayanya aku sendiri gitu ya. Daripada terkuras energinya aku untuk mikir-mikirin kamu, mendingan aku pedimedicure misalnya ya tadi, atau kayak kata Mari, ya dia mencari penghiburannya dia sendiri gitu. Nah di sana ya. Jadi situasi secara emosional dalam relationship ini di bulan November, Mari rasa agak kurang delisius gitu ya intinya ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius di situ, kemudian ada Leo, berikut ada Libra, berikut ada Aries, ada Sagittarius di sana, Pisces hadir, Cancer hadir. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.